Selamat datang di channel kami, Learning History episode 1. Episode pertama ini akan kami buka dengan tema Prehistory atau prasejarah. Kali ini kita akan belajar tentang geohistory persebaran Pithecanthropus dan alat-alat paleolitik di kawasan Asia Tenggara kala Pleistosen. Sebelum memasuki materi utama, ada baiknya kita pahami dulu yuk beberapa istilah menarik yang akan kita bahas kali ini. Pertama, apa sih geohistory itu? Sederhananya, geohistory merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara geografi dan sejarah serta mencari pengaruh antara keduanya. Pada dasarnya, memang semua ilmu itu pasti berkaitan dan saling membantu ya teman-teman. Tidak ada ilmu yang bisa berdiri sendiri loh. Next, Pithecanthropus merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di dunia. Pithecanthropus berasal dari kata Pithekos yang berarti kera dan Anthropus yang berarti manusia. Dengan demikian, Pithecanthropus memiliki makna manusia kera. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan Paleolitik? Paleolitik merupakan salah satu periode dalam perkembangan teknologi manusia. Pada masa ini, manusia purba masih menggunakan batu untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Batu-batu tersebut biasa digunakan untuk berburu dan memasak hasil buruan. Oleh karenanya, periode ini sering juga disebut sebagai zaman batu tua. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke materi utama, apa ya yang dimaksud dengan kala Pleistosen itu? Sebelum kita membahas kala Pleistosen, ada baiknya kita pahami dulu terkait pembabakan pada masa prasejarah. Menurut Daljoni, dalam bukunya yang berjudul Geografi Kesejarahan, pada masa prasejarah terdapat setidaknya 5 zaman yang dapat diklasifikasikan. Zaman pertama adalah Antarkambrium sekitar 3.000 juta tahun yang lalu, Paleozoikum 600 juta tahun yang lalu, Mesozoikum 200 juta tahun yang lalu, Tersier 20 juta tahun yang lalu, zaman kuarter 0,8 sampai 1 juta tahun yang lalu. Pada zaman kuarter inilah ditemukan tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman kuarter juga masih terbagi menjadi 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Akan tetapi, pembahasan kita kali ini hanya berfokus pada kala Pleistosen. Nah, setelah mengetahui beberapa istilah tersebut, ayo kita mulai materi utama kita hari ini. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa segala macam kehidupan itu pasti menghasilkan berbagai macam peninggalan, termasuk kehidupan masa lalu. Nah, kehidupan masa lalu itu meninggalkan berbagai macam peninggalan di seluruh dunia, salah satunya di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Asia Tenggara itu memiliki 11 negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, ada Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, dari ke-11 negara itu, sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini terpisah oleh lautan yang sangat luas. Walaupun tidak semuanya, contoh Laos dengan Kamboja atau Laos dengan Thailand, itu tidak terpisah oleh lautan, jadi mereka full daratan. Tetapi sebagian besar, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini terpisah oleh lautan. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa peninggalan-peninggalan kehidupan masa lalu atau kehidupan dari Pithecanthropus dan alat-alat paleolitik bisa tersebar di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi tersebar jauh yang terpisah oleh lautan. Contoh, peninggalan tersebut terdapat di negara A, kemudian juga ada peninggalan di negara B. Nah, 2 peninggalan tersebut sejenis, yaitu dalam satu kala yang sama atau satu jenis yang sama.
sama-sama peninggalan Pithecanthropus dan sama-sama peninggalan alat Paleolitik. Nah, kemudian ini memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa sebuah peninggalan yang sejenis sama-sama peninggalan Pithecanthropus ataupun alat Paleolitik yang satu kala bisa tersebar di negara yang berjauhan dan terpisah oleh lautan yang sangat luas. Kan tidak mungkin juga bahwa manusia purba pada zaman itu harus berenang sejauh luasnya lautan untuk sekedar berpindah tempat. Karena pada saat itu pun manusia purba juga masih belum memiliki perahu atau pesawat yang bisa digunakan untuk bertransportasi. Jadi inilah poin menariknya, bagaimana bisa kita akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana peninggalan itu bisa tersebar di berbagai wilayah yang dilewati oleh berbagai macam daerah. Nah, teman-teman, inilah poin menariknya. Episode pertama kali ini akan kita buka dengan pembahasan tentang kajian geohistori dari persebaran Pithecanthropus dan alat-alat Paleolitik di kawasan Asia Tenggara pada kala Pleistosen. Nah, teman-teman, jadi rumusan masalah yang akan kita bahas kali ini ada 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana persebaran manusia purba dan alat-alat Paleolitikum pada kala Pleistosen di Asia Tenggara. Rumusan yang kedua, bagaimana kondisi alam di Asia Tenggara pada kala Pleistosen. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara kondisi alam di Asia Tenggara kala Pleistosen dengan persebaran manusia purba dan alat Paleolitiknya. Untuk tujuannya, ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan dan memaparkan persebaran Pithecanthropus dan alat-alat Paleolitikum pada kala Pleistosen di Asia Tenggara. Tujuan yang kedua, untuk menjelaskan dan memaparkan kondisi alam di Asia Tenggara pada kala Pleistosen. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan dan memaparkan hubungan kondisi alam di Asia Tenggara dengan persebaran Pithecanthropus dan alat Paleolitik. Baik teman-teman, jadi ada 3 jenis teori yang akan kita gunakan pada hari ini atau pada pembahasan kali ini. Yang pertama, teori pertama adalah teori dari sistem atau unsur kebudayaan Pucoronerat. Jadi ada 7 unsur kebudayaan dari Pucoronerat. Yang pertama adalah bahasa, kemudian ada kesenian, religi, ada ilmu pengetahuan, dan ada sistem mata pencaharian hidup, kemudian ada teknologi atau peralatan hidup, dan yang terakhir adalah sistem organisasi atau kemasyarakatan. Nah, kalau kami hanya menggunakan satu unsur saja, yaitu teknologi atau peralatan hidup. Kemudian untuk teori yang kedua atau teori jenis kedua adalah teori dari peradaban atau dimensi peradaban, dan kami menggunakan subtema atau subkhusus dari dimensi waktu. Kemudian untuk jenis teori yang ketiga kami menggunakan teori determinasi lingkungan. Sebelum masuk ke bagian inti, ayo kita pahami dulu peninggalan apa saja dan di mana saja sih yang dimaksud. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang persebaran manusia purba, khususnya Pithecanthropus yang ada di Asia Tenggara dan di dataran Asia. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu negara Indonesia, di mana di negara Indonesia ini ditemukan 3 manusia purba, khususnya Pithecanthropus. Yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, di mana Pithecanthropus erectus ini ditemukan di Trinil Ngawi, tepatnya pada tahun 1891. Yang kedua adalah Pithecanthropus loensis, ditemukan di situs Sangiran, tepatnya pada tahun 1931 sampai dengan 1933. Yang ketiga adalah manusia purba Pithecanthropus mojokertensis, ditemukan di situs Kepulauan pada tahun 1936. Lanjut, yang kedua adalah di negara Cina, di mana di negara Cina ini ditemukan 2 manusia purba Pithecanthropus. Yang pertama adalah Pithecanthropus pekinensis, di mana Pithecanthropus pekinensis ini ditemukan di situs Choukoutian, tepatnya di Cina Utara. Yang kedua adalah Pithecanthropus laotianensis, di mana ditemukan di Cina bagian selatan. Meskipun Cina bukan masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara, namun penemuan Pithecanthropus di wilayah tersebut diperkirakan menjadi asal muasal dan persebaran manusia purba, khususnya Pithecanthropus yang ada di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan tentang persebaran manusia purba, khususnya Pithecanthropus yang ada di Asia Tenggara. Nah, pembahasan selanjutnya adalah terkait persebaran alat-alat Paleolitik yang ada di Asia Tenggara. Kita mulai yang pertama, yaitu adalah negara Malaysia, di mana di negara Malaysia ini ditemukan yaitu di situs Tampan, tepatnya di kota Perak. Nah, di situs Tampan ini ditemukan beberapa alat-alat Paleolitik, misalkan seperti kapak perimbas. Itu yang berada di Malaysia. Yang kedua adalah di negara Myanmar, di mana di negara Myanmar ini ditemukan di situs Anyatian.
dan nantinya akan disebut sebagai budaya Anyatian, di mana di negara Myanmar ini ditemukan seperti kapak perimbas, kapak penetak, dan juga alat-alat serpih lainnya. Yang ketiga adalah di negara Thailand, di mana di negara Thailand ini ditemukan di situs Ong Bak. Nah, situs Ong Bak ini nanti budaya-budayanya disebut sebagai budaya Vingonian. Dan penemuan-penemuan alat paleolitik ini seperti alat perkakas kuno, kerakal pangkas, dan juga sejenis kapak perimbas. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke persebaran alat-alat paleolitik yang ada di negara Indonesia. Di mana di negara Indonesia ini juga ditemukan banyak sekali situs-situs terkait peninggalan alat-alat paleolitik yang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada di Pacitan. Di mana di Pacitan ini juga ditemukan banyak sekali alat-alat paleolitik seperti kapak perimbas, kapak penetak, dan juga alat-alat serpih. Nah, ini nanti budaya yang ada di Pacitan ini nanti akan disebut sebagai budaya Pacitanian. Yang selanjutnya adalah ditemukan di situs Ngandong, Sragen, Kalibak, Sokan, dan juga di situs Jampang Kulon, di mana di situs-situs ini juga ditemukan alat-alat paleolitik seperti kapak perimbas dan juga kapak penetak. Yang selanjutnya yang ada di luar Pulau Jawa, di mana di luar Pulau Jawa ini juga ditemukan banyak sekali teman-teman, di mana juga ditemukan seperti kapak perimbas, kapak penetak, alat-alat serpih, dan juga ada kerakal-kerakal pakas yang diduga ini juga menjadi alat-alat paleolitik, di mana yang ada di luar Pulau Jawa ini juga ditemukan yang pertama di situs Sembiran yang ada di Bali, yang kedua ada di situs Awang Bangkal yang ada di Kalimantan, yang ketiga ada di Cabenge yaitu berada di Pulau Sulawesi, yang selanjutnya adalah situs Sumbawa, di mana situs Sumbawa ini berada di Nusa Tenggara Barat, lalu situs Pelambi ini juga ditemukan di wilayah NTB, tepatnya di Pulau Lombok, dan yang terakhir adalah ada di situs Lahat, di mana di situs Lahat ini ditemukan di Sumatera. Kala Pleistosen merupakan salah satu pembebakan yang ada pada zaman kuarter, zaman di mana mulai ditemukannya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Kala ini berlangsung selama puluhan ribu tahun, yakni sekitar 30-40 ribu tahun yang lalu. Pada kala inilah berlangsung sebuah peradaban manusia purba yang kemudian bisa kita lihat peninggalannya saat ini. Kondisi Asia Tenggara pada kala Pleistosen ternyata berbeda jauh dengan kondisi pada masa kini. Hal inilah yang membuat kita tidak bisa memperkirakan apa yang terjadi pada masa lalu dengan sudut pandang sekarang. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana kondisi alam Asia Tenggara kala Pleistosen dan bagaimana bisa manusia purba dapat tersebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Teman-teman, jadi pada kala Pleistosen, wilayah Asia Tenggara iklimnya masih berubah-ubah. Pada saat itu dikenal juga dengan masa glasial atau zaman es. Ditandai dengan menurunnya suhu di permukaan bumi dan mencairnya gletser. Secara menyeluruh, pada kala Pleistosen terjadi 4 kali masa glasial yang diselingi oleh 3 kali masa interglasial. Apa sih masa interglasial itu? Jadi masa interglasial adalah kondisi di mana suhu di bumi naik atau meningkat. Nah, terjadinya masa glasial dan masa interglasial ternyata sangat berpengaruh pada kondisi alam Asia Tenggara pada kala Pleistosen. Tentu juga sangat berpengaruh pada permukaan air laut. Nah, ternyata fenomena masa glasial dan masa interglasial itu sangat berpengaruh pada permukaan air laut loh teman-teman. Dimana ketika terjadi masa glasial, permukaan air laut itu menurun hingga terjadi pendangkalan. Nah, pendangkalan ini yang nantinya dimanfaatkan oleh manusia purba untuk bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Pendangkalan air laut ini juga kita kenal dengan Sundalandia. Sebaliknya, peristiwa antarglasial menyebabkan permukaan air laut naik sehingga lautan kembali terisi dengan apa? Nah, sebaliknya, pada masa antarglasial, suhu di bumi meningkat sehingga menyebabkan permukaan air laut juga meningkat. Meningkatnya permukaan air laut mengakibatkan kondisi Asia Tenggara kembali menjadi seperti pulau-pulau seperti saat ini.
penurunan permukaan air laut hingga terjadi pendangkalan. Nah, pendangkalan tersebut dikenal dengan Sundalandia yang akhirnya dimanfaatkan oleh manusia purba Pithecanthropus untuk menyebar di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Setelah mengetahui persebaran dari Pithecanthropus dan alat-alat paleolitik dengan kondisi alam pada kala Pleistosen, mari kita simpulkan kajian geohistorisnya. Kesimpulan pertama dari keseluruhan materi ini adalah bahwa peninggalan alat-alat paleolitik merupakan bukti adanya kehidupan masa lalu. Beberapa di antaranya adalah seperti kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan alat serpi yang biasanya digunakan untuk berburu dan memasak. Diperkirakan, alat-alat tersebut digunakan manusia purba sebagai peralatan hidup sehari-hari. Hal ini sesuai dengan kajian geohistoris untuk teori unsur kebudayaan Kuncharoningrat, subunsur sistem peralatan hidup dan teknologi. Kesimpulan kedua yang bisa diambil adalah bahwa ditemukannya alat-alat paleolitik membuktikan adanya sebuah peradaban manusia. Secara sederhana, jika ada peninggalan alat-alat yang digunakan pada masa lampau, tentu saja alat-alat itu dibuat oleh manusia purba. Benar begitu kan? Nah, artinya ada sebuah peradaban di masa lalu yang dapat dibuktikan dengan penemuan alat-alat paleolitik. Peradaban yang dimaksud adalah peradaban Pithecanthropus pada kala Pleistosen sekitar 30-40 ribu tahun yang lalu. Hal ini dapat disesuaikan dengan teori dimensi peradaban untuk subkhusus dimensi waktu. Adapun kesimpulan terakhir dari materi ini adalah adanya hubungan kausalitas yang bisa didukung dengan teori determinasi lingkungan. Hal ini bisa dibuktikan dengan kondisi bahwa lingkungan mempengaruhi peradaban yang berlangsung, seperti yang teman-teman ketahui tentang Asia Tenggara pada kala Pleistosen. Tanpa kita sadari, jika pada saat itu Asia Tenggara tidak menyatu seperti ketika masih menjadi Sundalandia, tentu sampai saat ini di Asia Tenggara tidak akan ditemukan persebaran peninggalan Pithecanthropus maupun alat-alat paleolitik. Jadi teman-teman, pada intinya pada kala Pleistosen di kawasan Asia terdapat sebuah peradaban yang berlangsung cukup lama. Pada saat itu, kondisi alam Asia Tenggara masih berupa daratan yang tergabung dan sering disebut sebagai Sundalandia. Saat ini, peninggalan-peninggalan tersebut dapat dijumpai di negara-negara di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan? Materi hari ini tentang geohistori persebaran Pithecanthropus dan alat-alat paleolitik di kawasan Asia Tenggara pada kala Pleistosen telah selesai. Yeay! Selamat karena telah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga setelah menonton video ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai kapanpun. Sampai jumpa di Learning History episode berikutnya. Bye-bye!